Saat ini Anda telah terhubung dengan bisnis Natura World. Audio e-learning akan membantu Anda untuk mengembangkan skill dan sikap mental dalam memimpin organisasi bisnis Anda menjadi lebih efektif. Inilah program elektronik learning Natura World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, orang-orang hebat semuanya di sini. Saya tes dulu semangatnya ya, antusiasnya seperti apa core member Natura World ya. Sebelah kiri dulu ya. Selamat pagi. Natura World. Tepuk tangan ya. Yang sebelah kanan jangan mau kalah ya. Siap? Siap ya? Semangat pagi. Natura World. Sekarang bersama-sama siap? Semuanya ya. Semangat pagi. Natura World. Luar biasa ya. Hari ini spesial sekali ya, spesial banget ya. NCM di Kota Magelang ya. Dan alhamdulillah saya mewakili dari manajemen yang langsung turut ke sini, ternyata antusiasnya luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Dan yang spesial lagi adalah Anda-anda yang hari ini direkod new crowd member ya. Dan crowd member adalah cikal bakal menuju leaders club. Siapa itu? Adalah Anda semua. Tepuk tangan. Nah, saya boleh turun ya? Teman-teman semuanya, siapapun Anda dari kota, tadi ada yang dari Kalimantan ya, ada dari Kalimantan, ada dari Surabaya, Jawa Timur ya, terus dari berbagai wilayah dan kota ya. Di sini teman-teman menunjukkan antusias bahwasanya teman-teman ingin berhasil dan sukses bersama Natura World. Setuju? Betul ya? Nah, dan hari ini adalah salah satu hari yang sangat istimewa ya, karena Anda sudah lulus qualified core member ya. Core member dengan dimana ada persyaratan yang harus melampaui 90 hari. Kenapa harus 90 hari ya? Dan core member itu kenapa harus dikontrol? Karena habit core member ini adalah sesuatu yang belum biasa teman-teman lakukan, betul? Ada membaca buku, ya kan, datang ke pertemuan, itu memang harus dilatih. Karena habit core member itu akan menjadi berat kalau kita tidak pernah melatih mulai sejak awal. Gitu, ya. Dan untuk sukses di Natura World sebenarnya sangat sederhana, mudah dan menyenangkan. Teman-teman, 3 kata ini adalah 3 kata ajaib, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman di lapangan menemukan sebuah kendala atau mungkin sesuatu yang sekiranya berat ya, sambil berdoa, sambil tepuk dadanya, ini sederhana, ini mudah, ini menyenangkan. Insya Allah nanti akan mendapatkan ada ide baru, solusi baru yang tiba-tiba muncul. Yang tadinya kita mikir sulit, semakin menemukan keajaiban di situ ya. Teman-teman bisa coba 3 kata ajaib ini ya. 3 kata ajaib ini saya juga dapatnya dari salah satu seminar luar biasa ya, yang bisa membuat banyak orang juga berhasil dan sukses dalam di bidang bisnis yang mereka kerjakan masing-masing seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya ingin berbagi teman-teman ya, terutama bagi untuk teman-teman core member yang hari ini sekarang berproses, yang mungkin saat ini yang peringkatnya silver. Ada yang peringkatnya silver? Ada yang belum punya peringkat? Ada juga ya, luar biasa ya. Ada yang gold? Diamond? Semua ada ya, mulai yang belum ada peringkatnya sampai yang sudah ada peringkatnya ya. Dan saya mau tanya
tanya teman-teman yang masih baru pertama kali bergabung ya, yang baru pertama kali bergabung, pengennya cepat-cepat sukses di Natura atau nanti-nanti? Serius? Yang bener. Kalau dikasih tahu caranya, kira-kira bersedia nggak mau melakukannya? Bersedia ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman ya. Oke, bisa buka slide saya ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sukses di Natura itu sangat mudah, sangat sederhana dan menyenangkan. Itu dulu yang harus kita tancapkan di mindset kita, ya. Jangan keburu-buru bilang sulit, jangan keburu-buru bilang susah. Pak ditolak terus, Pak pada nggak mau, Pak diundang pada nggak mau datang, Pak tim saya banyak yang nggak mau hadir pertemuan. Akhirnya apa? Itu yang menambah mindset kita. Akhirnya bahwasanya iya ya, jalan bisnis network itu sulit. Apa yang masuk dalam bawah sadar? Sulit itu kata kunci. Akhirnya ketika alam bawah sadar sudah menerima itu sulit, segala sesuatunya sulit. Jadi kata sulit siap dirubah menjadi mudah, menjadi sederhana, menjadi menyenangkan. Habit core member itu adalah sebuah habit yang sederhana teman-teman, tetapi akan menjadi berat kalau kita tidak bersedia menerimanya dan kita tidak punya goals tujuan yang jelas kenapa kita mau berhasil di Natura, itu akan semakin berat ya. Nah teman-teman, di sini saya akan menceritakan tema percepatan menuju Leaders Club. Siapa yang di ruangan ini yang kepengen cepat-cepatnya jadi Leaders Club? Siapa yang kepengen peringkatnya goal sudah Leaders Club? Diamond Leaders Club ya. Itu sangat mungkin sekali di sini ya. Hari ini saya akan memberikan rumusnya ke teman-teman semua, bahwasanya Anda seorang goals, Anda seorang diamond, Anda itu sudah layak di Leaders Club. Ya kan? Dan saya akan menunjukkan percepatan ya, ketika teman-teman merekrut member baru, siapapun mereka, bahwasanya teman-teman harus punya kuncinya dulu. Setelah Anda punya kuncinya, maka jangan startup mereka semua untuk bagaimana secepatnya naik peringkat, naik di club. Ya, kuncinya back to basic. Kemana? Core member. Gak ada cara yang sulit. Natura hanya punya cara yang mudah, menjadi core member. Karena ketika menjadi core member, semuanya tercapai semua. Peringkat yang kena, income yang dapat, kemudian impian juga segera terwujud ya. Nah, jadi ketika ada member, teman-teman semua yang saya bertanya, Bu, saya apa yang harus saya lakukan untuk bisa sukses di Natura? Jadi core member. Selesai, ya kan? Pak, kalau saya ingin sukses di Natura, apa yang saya lakukan? Jadi core member. Hanya itu teman-teman. Ya, nah itu cara actionnya. Tapi yang terpenting adalah ketika startup kita harus tahu dulu impiannya apa, goalsnya apa, ya kan? Kemudian 7 langkah suksesnya, habitnya adalah komitmen. Itu ya. Nah, teman-teman dalam mulai menjalankan member sampai lulus kan melewati 90 hari, betul? Siapa yang di ruangan ini? Siapa yang di ruangan ini sering promosi, boleh katakan? Promosi. Pak, promosi apa Pak Jackson? Promosi pertemuan, promosi buku, promosi dengarkan learning. Siapa yang ke tim-timnya mempromosikan audio learning? Boleh katakan? Audio. Mungkin ada yang nggak tahu apa itu audio learning, betul ya? Ada yang belum tahu audio learning? Belum? Sudah? Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Yang nggak tangan? Terus ya. Promosi ya, menjadi good promotor yang baik. Jadi di sini teman-teman habitnya promosi. Pak Jackson promosi di sosial media boleh nggak? Boleh ya. Teman-teman punya yang namanya Facebook, punya Instagram, punya apa lagi? Punya TikTok ya. Lagi keren ya aplikasi TikTok ya. TikTok, apapun itu sosial medianya teman-teman boleh berpromosi ya. Itu promosi, boleh promosi apa namanya?
produk, promosi peluang bisnis. Nah, teman-teman, kalau yang namanya promosi itu apakah harus di sosial media aja? Tidak, ya. Di offline pun juga boleh, kepada timnya juga boleh. Promosi itu banyak macamnya ya. Kita promosi rekomendasi buku, itu termasuk promosi loh. Adakah di sini teman-teman yang timnya itu sulit diomongin atau mungkin apa ya, wangil gitu, ada kira-kira? Kok nggak sepaham dengan saya ya orang ini gitu ya? Teman-teman, saya kasih tahu ya, itu namanya normal ya. Jadi jangan berkecil hati, itu normal ya. Nah, teman-teman bisa promosi, kasih sebuah buku. Misalkan nih, saya pengen berkenalan dulu dengan salah satu peserta. Bu siapa? Bu Vita. Oke. Bu Vita punya tim. Timnya ini sulit diarahkan gitu ya. Sakar PDW, ya kan? Terus kemudian dia punya kemauan sendirilah, jadi dia tidak mau diarahkan. Kemudian keras kepala, kemudian banyak lah gitu ya. Ibu bisa promosi buku sama dia. Ya. Misalkan timnya siapa namanya? Ini acak acara, cuma hanya contoh ya. Siapa? Oke, Bu Nini ya. Misalkan Bu Nini ini contoh Bu ya. Bu Nini ini member yang sulit sekali diarahkan. Ini contoh Bu ya. Terus kemudian keras kepala, pokoknya inilah pokoknya yang sekali member yang luar biasa lah gitu ya. Nah, jadi di situ Bu Vita bisa promosi, Bu Nini, saya kalau baca buku ini, saya selalu ingat ibu loh, nggak tahu kenapa. Kira-kira Bu Nini gimana Bu? Yang bener gitu. Dengan bohong ya. Akhirnya apa? Dari kalimat yang sederhana itu merangsang ya. Bu Nini akhirnya antusias, ini beneran nggak yang disampaikan oleh Bu Vita? Dan di situ Bu Vita edifikasi buku apa aja di situ. Bla bla bla, pokoknya sekiranya si Bu Nini benar-benar mau membaca buku itu. Ketika dibaca, nah di buku itu karena Bu Nini sudah membacanya di stabilo, seret gitu loh. Yang ada kaitannya dengan sikapnya Bu Nini yang perlu diperbaiki. Akhirnya ketika Bu Nini dibaca, jadi Bu Vita nggak perlu ngomong, tapi yang sudah ngomong, iya kan? Dibatin tapi ya sama Bu Nini ya. Oh, mungkin stabilo ini mungkin ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu ya, ini salah satu strategi untuk bagaimana mengajarkan member kita untuk melatih membaca. Ya, itu salah satu loh ya. Banyak cara sebenarnya, banyak cara ya. Membaca buku dari poin nomor berapa? Nomor 4 kan ya. Nah, itu bisa juga dipromosikan, apapun bisa ya, menjadi good promotor. Teman-teman tahu nggak? Apa namanya, balapan GP? Tahu ya? Kira-kira siapa promotor yang paling kaya? Dorna. Dia ikut balapan? Enggak. Dia yang punya acara. Dia yang kaya. Paham ya teman-teman? Jadi teman-teman sebagai ikut promotor juga sama. Teman-teman kalau ketika ada acara, bagaimana teman-teman memposisikan sebagai ikut promotor? Bagaimana teman-teman punya visi begini teman-teman? Bagaimana di setiap acara kalau bisa 50% adalah tim saya, 50% terserah tim lain. Itu mindsetnya. Bayangkan di setiap pertemuan, bayangkan teman-teman, di setiap pertemuan seperti ini 50% adalah tim Anda. Apa yang terjadi dengan bis Anda? Akan membludak dan tidak bisa dibendung. Apalagi mereka semuanya melakukan habit core member, ya kan? Dan kembali lagi, core member adalah kita bakal menjadi dislot. Jadi kita fokus ke core member, habitnya di situ. Ya, Pak Jason, kenapa kok harus core member sih? Kok nggak ada cara yang lain? Ya, teman-teman
waktu zaman sekolah pramuka ada latihan baris berbaris? Ada ya? Siap gerak, lanjut depan gerak, istirahat tempat gerak lagi. Semua sama nggak kira-kira seluruh Indonesia? Sama. Kemudian di pelatihan tentara, Caba, Polri, ada juga nggak latihan baris berbaris? Ya kan? Sampai ada apa namanya? Sebelum upacara seperti itu kan rapi semua itu, sekian ratus orang, 1000 orang jalannya sama, serempak, ya kan, seragam semuanya. Pertanyaan saya, ketika tentara waktu perang dipakai nggak baris berbaris? Enggak kan? Enggak. Begitu pun sama teman-teman. Teman-teman tuh melakukan habit core membernya itu semua seragam sama, 6 habit semua sama dilakukan. Ketika di lapangan dipakai nggak? Segini sudah masuk ke dalam jiwa sudah, mentalnya sudah siap semua, sudah kuat. Ketika ditolak orang, daftar nama saya 2000, saya orang cuma satu masih 1999. Next, skip. Daftar nama dia di 7 lagi sukses ya, 7 lagi sukses. Ada kaitannya teman-teman ya. Jadi itulah tujuannya Core Member, untuk menseragamkan yang namanya gerakan, satu gerakan yang sama ya, sama-sama melakukan semuanya akan menjadi indah. Core Member, satu langkah irama yang sama. Seluruh Indonesia, Natura World langkahnya sama, yaitu Core Member. Ya. Yang kedua, pertemuan. Hadir di setiap pertemuan. Mulai pertemuan home sharing, ya kan? Pertemuan NOP, Grand, NCM ya, rekognisi, kemudian sama NNC. Saking senangnya buat pertemuan, itu sampai ada yang berbenturan dengan agenda nasional. Nah, jadi teman-teman, kalau ada event nasional, terutama recognition guys dan NNC ya, itu kalau bisa jangan ditentukan dengan jadwal yang sama, ya kan? Kalau bisa digeser jadinya, gitu. Karena acara rekognisi adalah acara yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang mengambil sebuah keputusan menjadi crown dan ambassador itu dari pertemuan rekognisi loh. Jangan salah. Banyak sekali para crown dan ambassador dapat momen magicnya itu di acara besar. Ketika teman-teman mulai down, teman-teman romansa, rada malas ya, itu normal teman-teman ya, bisa seperti itu, update ya, normal ya. Tapi ketika teman-teman, ini teman-teman ingat ya, ketika teman-teman mengalami demikian, segeralah konsultasi kepada APEN dan segeralah datang di acara pertemuan terbesar Natura. Itu ibaratnya kalau misalkan balon kempes, itu dipompa lagi besar lagi. Jadi menambah booster, ya. Datang di acara besar Natura, yaitu rekognisi ataupun NNC. Siapa yang di ruangan ini yang sudah lulus NNC kami? Angkat tangan dong. Yang belum, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Masih ada waktu teman-teman ya. Masih ada waktu 1 bulan setengah. Visi 1 harus tembus, visi 2 harus tembus, visi 3 harus tembus. Kenapa? Pak Jason, saya punya pasangan, boleh nggak ngajak pasangan saya? Boleh, ya kan? Sekali-kali dong pasangannya diajak ya ibu ya. Masa bapaknya di rumah terus. Jadi sekali-kali pasangannya juga tahu dong sebenarnya istri saya ini visinya apa sih, kan gitu. Terus di acara seperti apa sih? Saya yakin kok nanti ketika pasangan Anda diajak di acara NNC itu pasti memiliki yang namanya mindset yang berbeda loh. Mungkin sekarang positif artinya Anda jalan natural positif, tapi nanti besok ketika di acara NNC itu memiliki mindset yang beda. Dan insya Allah dari situlah teman-teman dapat ngasih momennya dan segera tembus, naik peringkat dan dibesar. Amin ya. Kemudian buat home sharing. Teman-teman, bisnis jaringan adalah bisnis kepemimpinan, ya.
Jadi teman-teman harus bersedia dan mau mampu membuat namanya pertemuan kecil, minimal dari pertemuan home sharing. Home sharing berapa orang Pak Jackson? Minimal ya, minimal 5 orang. Ya, apa tujuannya? Tujuannya biar ada orang yang dipresentasi. Pak Jackson, saya pernah mengundang orang nggak ada yang datang, ada? Ada ya? Nggak apa-apa, normal Bapak Ibu. Semua mengalami kok. Ambasador itu mengalami. Jadi itu memang salah satu proses yang harus dilewati. Ya, itu adalah salah satu proses. Nah, masalahnya tidak banyak yang kuat melewati prosesnya. Start new member, goals peringkat paling tinggi adalah ambasador, iya kan? Nah, teman-teman kalau fokus hanya di prosesnya saja, banyak teman-teman yang berguguran karena fokus dengan problem yang ditemui di lapangan. Ya, jadi kalau teman-teman start dari kota A ke kota B, ya kan? Fokusnya harus ke kota B dan di dalam tengah perjalanan pasti ada namanya sebuah resiko. Betul ya teman-teman ya? Nah, pertanyaannya ketika teman-teman ada risiko di tengah jalan, apa yang dilakukan? Apakah berhenti? Untung balik mana? Nggak jadi kesini, ya? Nah, kalau teman-teman fokusnya nggak kuat ke tujuannya, ini banyak yang pulang lagi loh. Sama halnya dengan teman-teman, kalau lebaran ada yang mudik keluar kota, ada ya. Sama halnya teman-teman mau mudik nih, di tengah perjalanan ada sesuatu kabarnya, atau apa, nggak nyampe rumah balik mana, nggak jadi mudik, kira-kira begitu. Berupaya bagaimana caranya harus saya tetap nyampe ke tujuan. Akhirnya apa? Ketemu dengan keluarga, betul ya? Begitupun sama. Konsepnya sebenarnya itu benang merahnya sama loh teman-teman. Ketika teman-teman menemui kendala, bisa di sini keberatan di lapangan. Mulai membangun tim, ketemu dengan tim-tim yang luar biasa yang diarahkan juga ya, wah membuat gemes-gemes gimana gitu ya. Terus kemudian apapun lah itu, di sini teman-teman tidak sendirian. Ada budaya 3 prinsip dasar konsultasi. Ini dimainkan konsultasi. Kebanyakan kadang-kadang nggak konsultasi, dipendam diri. Terus kemudian disimpulkan sendiri. Akhirnya mundur tanpa berita. Nah itu, ya kan? Dipendam diri, aku benar-benar nggak ngetok lah siswi pertemuan. Kemudian upline WA nggak dibalas, ya kan? Kadang nggak dibaca-baca. Itu ya, ada ya. Di telepon nggak diangkat-angkat. Nah ini tanda-tanda. Teman-teman, saya kasih tahu. Perjalanan untuk sukses di bisnis network marketing, teman-teman akan mengalami yang namanya suatu nanti ketika member Anda itu sudah mulai tidak respect dengan Anda, tidak mulai mendengarkan kata-kata Anda. Terkadang ada yang sudah tidak membalas chat Anda, ada juga yang sudah tidak pernah menerima telepon Anda. Jadi mungkin saat ini yang masih belum mengalami, ini tak tunjukin dulu supaya ketika Anda mengalami, oh yang dikatakan Pak Jackson seperti ini, itu namanya normal. Teman-teman terus next, ya. Jalan terus, jangan khawatir ya. Pasti teman-teman nyampe ke tempat tujuan. Yang keempat, membaca buku. Buku berpikir berjiwa besar, buku mencari kawan, mempengaruhi orang lain, dan buku people skill. Teman-teman kenapa kok harus penting namanya membaca buku? Ya, kenapa? Karena wawasan kita kan terbatas, ya kan? Dengan kita membaca buku ini, akhirnya kita akan lebih memahami banyak hal. Yang pertama, kosakata kita. Teman-teman sadar atau tidak, yang sudah sering membaca buku ya, sadar atau tidak, ketika ketemu prospek level up itu bukan cuma hanya tentang uang, tetapi secara pemikirannya mungkin dia S1 atau S2 atau S3 ya, atau mungkin dia adalah seorang dosen, itu termasuk level up. Dan teman-teman yang sudah sering membaca buku, sadar atau tidak, teman-teman tuh enak ngobrolnya, betul? Bisa ngimbangi kalimat-kalimatnya. Dan terkadang ketika member yang mengikuti prospek tadi, itu terkadang terkesima. Kok enak didengarkannya, kok bisa ngomong ya, kok bisa nyambung ya. Terkadang member tuh, aku mungkin kalau bisa seperti ini, mungkin diam sih berbahasa, gak bisa ngomong. Betul ya?
itu efek dari membaca buku, ya. Berpikir berjiwa besar, bagaimana ketika teman-teman mengalami sebuah hal-hal yang sekiranya membuat sakit hati, ya kan? Jadi di sini tuh bis ini membuat teman-teman tuh sering sakit hati, ya kan? Sakitnya di mana? Ya. Kemudian adalah buku mempengaruhi orang lain. Kenapa teman-teman harus membaca buku ini? Karena di sini bisnis jaringan, bisnis rekrut. Teman-teman yang sudah terbiasa jarak 1 meter jangan deket-deket ya, karena di ke prospek nanti, betul ya? Ke prospek sampai dapat julukan, jangan deket-deket Mbak Vita di prospek sampai gitu nanti, gitu ya. Nah, buku mencari orang dan buku people skill. People skill ini sangat penting banget teman-teman ya. Kita tahu bahwa untuk sukses di bisnis network jaringan itu ada 2 komponen yang mempengaruhi. 90% sikap, 10% skill, ya. Ada yang mengatakan sudah 5% atau 5%, apapun lah itu. Tapi teman-teman harus ingat, skill hanya 5 atau 10%, teman-teman harus kuasai 100%. Harus kuasai 100%. Dengan cara apa Pak Jackson? Dengan cara membaca buku, dan jam terbang presentasi. Teman-teman harus menabrak ketakutan. Ketika ketemu orang level up, minta bantuan upline, pelajari. Saat join field adalah presentasi dengan upline ya. Saat presentasi dengan upline, teman-teman fokus memperhatikan upline saat presentasi. Jangan main HP sendiri, jangan selfie dulu, jangan buka Facebook. Tujuannya apa? Ketika prospek tadi itu akan mengamati bahwasanya yang dibicarakan apa ini adalah hal yang penting. Sampai kita sebagai dosen yang ikut ngajak upline presentasi, kita benar-benar fokus memperhatikan bahwasanya yang dibicarakan upline saya adalah sesuatu hal yang penting. Akhirnya apa? Respon dari si prospek tadi itu juga responnya sama. Itu berarti memang benar-benar bagus. Yang diomongkan adalah hal yang penting. Sampai orang yang bersama presentasi saya benar-benar dia memperhatikan apa yang dibicarakan oleh di depan saya. Seperti itu teman-teman. Itu apa ya? Alam bawah sadar itu bicara loh. Tetapi ketika teman-teman ngajak upline presentasi, teman-teman main HP sendiri ya, itu upline-nya ngomong kita dulu dengan WA, ting 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 ting, lah Facebook gini-gini. Itu prospek melihat dan akan membaca. Wah, ini ada di upline-ku, waduh, iso ini, gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi people skill sangat penting sekali. People skill ada people yang namanya skill komunikasi. Bagaimana caranya kita ngomong dengan orang itu tidak sakit hati. Banyak orang di luar sana jago closing, jago jualan, tapi sekali ngomong lorone hati. Ada nggak kira-kira? Pinter jualan bu, sekali jualan paket-paketan, tapi ketika dia ngomong sama orang, itu ada beberapa kata-kata yang mesti nyakiti hati, itu ada. Ya, jadi tujuannya adalah kenapa kita kuasai people skill komunikasi adalah bagaimana setiap orang yang berhadapan dengan kita, orang yang ngomong dengan kita itu benar-benar dia merasa nyaman. Ketika dia nyaman, apa yang dilakukan? Terserah kamu nggak mau diapain, oke lah gitu ya. Oke ya. Oke, membaca buku. Kemudian yang kelima, mendengarkan audio learning. Saya mau tanya nih, yang setiap hari dengarkan e-learning boleh apa enggak? Yang sering lah, sering. Yang tidak. Pak Jackson, saya itu sudah dapat e-learningnya. Terkadang waktu itu kan sempat saya kirim yang belum masuk ke YouTube, ada ya 3 itu ya. Menjadi pemimpin efektif, ya kan, menaikkan kartu level kepemimpinan, ada yang sama chef ya. Itu kan bentuknya audio, masih belum dimasukkan di YouTube ya. Pak Jackson, cara mendengarkan audio itu bagaimana? Oh, saya tuh sibuk loh Pak, bangun pagi subuh itu wes di dapur, wes macam-macam lah, cuci macam, akhirnya nggak sempat yang mendengarkan namanya audio learning, ya kan? Banyak hal orang-orang mengatakan, Pak, saya tidak ada waktu untuk mendengarkan e-learning, soalnya setelah saya bersih-bersih saya langsung prospek ketemu orang, seperti itu, ya. Nah,
Teman-teman kalau saya boleh tahu, saya tunjukkan ya. Learning ini adalah audio yang dimana yang berbicara adalah leader, ya kan? Seorang mentor, ya. Misalkan contoh kayak Bu DM nih, pengen nggak setiap hari dengan didamping Bu DM? Tapi masalahnya Bu DM nggak ada waktu. Kenyataannya seperti itu ya. Dengan adanya e-learning, sambil bisa dengan Bu DM pagi sebelum tidur, ambil masak, suaranya Bu DM terus, sampai rajang-rajang lombok ya, ada suaranya Bu DM di situ. Wah, itu apa tujuannya? Untuk meningkatkan booster semangat. Oh, aku hari ini dengarkan Bu DM, besok aku pengen dengarkan Bu Mila misalkan seperti itu. Aku pengen dengarkan Bu Yanti misalkan. Boleh. Itu ada e-learning. Dan ini kabar bagusnya, audio ini untuk seluruh member seluruh Indonesia. Ketika teman-teman punya member di luar kota, luar pulau, apa yang didengarkan teman-teman itu sama dengan mereka dengarkan. Boosternya sama, semangatnya sama, ya kan? Akhirnya memiliki visi yang sama, sehingga enak, sehingga connecting. Itu tujuannya e-learning, ya kan? Dan e-learning adalah memurnikan sistem, tujuannya supaya tidak salah kaprah. Teman-teman waktu pernah ini ya, outbound itu pernah yang ada kuis komunikator. Ada 10 orang, ya kan? Yang paling depan atau yang paling belakang dia ngomong apa, kemudian ngomong di sebelahnya. Antara nomor 1 dengan nomor 10 sama nggak jawabannya? Beda. Itu loh, itu kalau tidak ada audio e-learning. Tetapi kalau 10 orang ini mendengarkan semua, sama nggak ilmunya? Yes. Itu tujuan dan fungsinya. Jadi dengarkan e-learning setiap saat, setiap waktu itu bebas, terserah Anda mau dengarkan kapan. Dan secara tidak langsung teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan e-learning tadi itu tiba-tiba itu kayak semua itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Kata-kata yang disampaikan di e-learning itu tiba-tiba jenengan bisa melakukan habitnya juga. Secara tidak langsung ketika teman-teman ketemu dengan dosen, keluarnya bahasa e-learning loh. Kadang-kadang kalau baca buku, keluar bahasa buku kan ya, itu faktanya seperti itu tujuannya teman-teman. Ya, e-learning. Terus kemudian yang keenam adalah konsultasi aktif ke leader mentor ya. Nah, siapa yang setiap bulan minimal 1 kali konsultasi boleh datang? Ini core member kan? Ada yang nggak konsultasi core member? Ada? Yang ada boleh angkat tangan dong. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kelas ini adalah kelas pembelajaran teman-teman ya. Jadi di sini adalah apa ya? Kelas pembelajaran, jadi jangan malu-malu. Ya. Kenapa kok penting yang namanya konsultasi? Kembali lagi teman-teman. Kita bergabung di Natura, pengennya tadi di awal saya tanya, pengen cepat-cepat sukses atau nanti-nanti? Pengen cepat-cepat, ya kan? Nah, tempat yang Anda tuju Anda belum pernah nyampe, betul? Saya kasih ini ya, analogi ya. Teman-teman pergi ke satu pulau Papua. Gambarkan Pulau Papua ya. Pulau Papua di kota Timika misalkan. Timika mana ya, Timika ya? Terus teman-teman mau ke kota Timika dan Anda belum pernah ke sana sama sekali. Dan kebetulan Bu Mila, ini contoh Bu Mila rumahnya Timika. Anda akan lebih cepat nyampe ke rumahnya Bu Mila bersama Bu Mila atau datang sendirian? Kenapa? Karena beliau yang punya Timika, yang punya rumah di sana. Begitupun sama, ketika teman-teman mau konsultasi apa nih? Kenaikan peringkat atau LC? Pak Jason, saya baru gabung member. Upline saya ada diamond, misalkan ya, atau mungkin gold atau silver. Konsultasilah kepada upline kita yang sudah mencapai peringkat itu, ya kan? Kalau memang upline kita lupa, upline saya lo baru-baru sama-sama gabung, cuma hanya susunan aja dia di atas. Ada seperti ini ya teman-teman. Dia statusnya upline, tapi baru join juga gitu loh. Jadi secara upline, secara kapasitas belum ada ilmunya. Lalu bagaimana Pak Jason? Kita naik ke atas ke leadernya, siapa yang bisa membimbing? Ya, tidak apa-apa.
Jadi dia statusnya apply, diajak pisah, ayo bareng-bareng kita mencapai goals. Apa goals kita kan gitu. Core member dulu. Core member sudah jadi, sudah jalan, leaders club itu cuma hanya hitungan waktu. Peringkat hanya hitungan waktu. Jadi teman-teman, peringkat sama leaders club itu akan datang dengan sendirinya ketika teman-teman sudah melakukan habit core member, ya. Dan bukan cuma hanya untuk Anda, tetapi terduplikasi ke seluruh tim. Itu ya. Nah ini nanti akan dibahas di sesinya sendiri, ada khusus ya. Nanti ada waktu khusus tuh membedah 3 prinsip dasar dalam 1 hari, cuma 3 poin itu dalam semua. Edifikasi seperti apa, konsultasi seperti apa, novel seperti itu ada waktunya sendiri. Nanti kita buatkan tadi acara apa nanti ya. Nah, rumus percepatan. Kan temanya nanti percepatan menuju di cepat, betul ya? Pesawat ketika take off terbang itu harus mesinnya di set 100% bahkan lebih, nggak boleh kurang. Pak Jisu nggak 99% gimana? Nggak terbang Pak, nyungsep nang sawah nanti, ya kan? Nah ini bisa jenengan edukasi ke member-member tim yang benar-benar jenengan pilih siapa orang-orang yang apa ya, orang yang tepat menurut Anda, orang yang teachable, orang yang humble. Anda bisa ceritakan bahwasanya yuk kita buat percepatan bagaimana 100 hari kerja dari sekarang goals sudah tercapai. Bagaimana 100 hari kerja? Terserah teman-teman, 100 hari kerja itu membangun 10 core member ya, atau teman-teman sudah lulus core member seperti itu. Nah ya, pesawat ketika take off mesin harus bisa 100% bahkan lebih, karena supaya dia bisa terbang teman-teman. Begitu pun sama, ketika teman-teman sudah mesinnya sudah 100%, 100 hari kerja, ketika teman-teman sudah terbang, tadi saya sampaikan peringkat cepat nyampe, release start itu pasti ya. Nah ini rumusnya teman-teman. B kali do sama dengan have. Apa sih Pak B kali do sama dengan have ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh jelaskan kan? B kali do sama dengan have. B adalah kita, orangnya ya. Do adalah kerjanya. F adalah hasil, betul? Contoh, orangnya 1 kerjanya 1 kali hasilnya. Orangnya 1 dia kerja keras 100 kali, 24 jam nggak tidur, hasilnya 100, betul ya? Tapi kalau kerjanya seperti itu kira-kira sehat nggak? Nggak sehat, bisa-bisa sakit, ya kan? Oh iya. Tetapi bagaimana kalau orangnya 100 kerjanya santai 1 aja, hasilnya berapa? Enak yang mana? Yang 100 kali 1 ya, atau 1000 kali 1. B kali itu sama dengan have. Ini adalah rumus bisnis jaringan. Kita harus punya konsepnya. Berarti di bisnis jaringan untuk sukses bukan kita yang hebat, ya, tapi kita bisa menjadi master hebatnya untuk mengcopy. Nah itu, ya, karena kuantitas itu dari kualitasnya teman-teman. Jadi fotokopi yang banyak itu dari masternya dulu. Nah masalahnya kita ini sudah menunjukkan sebagai master apa belum? Dalam arti master core member menunjukkan aku sudah core member, saya melakukan, ya kan? Contoh kan? Baru kita duplikasikan ke tim A, ke tim B, fotokopi di C, di D. Jadi kita tidak harus hebat sendirian. Kalau kita hebat sendirian, Superman ya Mas Anid ya, hebat sendirian. Di sini Avenger ya, bareng-bareng. Jadi semuanya hebat. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengcopy atau menduplikasi, kita dulu yang harus melakukan ya. Kita dulu melakukan, baru kita ajarkan. Dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100 ya kan. Cara kerjanya apa? Core member, ya kan? Hasilnya juga banyak teman-teman. Nah ini B kali dulu sama dengan F. Ini adalah rumus teman-teman ya. Teman-teman harus ingat. Kalau selama ini teman-teman masih saya sendiri yang ngerjain, maka duplikasinya nggak jalan. Pak jaringan saya banyak nih, tetapi semua kok saya terus yang ngerjain ya, berarti Anda posisinya 1.
Tetapi kalau sudah mulai pekerjaan yang menghandle tim-tim teman-teman semuanya, nah maka teman-teman ini sudah mulai bertumbuh ya, menduplikat ya, DV 1, DV 2, DV 3, DV 4. Nah, plan kerja di awal buat agenda berapa hari kerja? 100 hari kerja. Goalsnya rekrut 4 member masing-masing 3 BC, bangun 10 member di setiap labnya, dilakukan duplikasi sempurna, new member yang baru gabung 1 bulan bisa dynamic. Tepuk tangan ya. Teman-teman, ini adalah rumus perlu dicatat. Kembali lagi, semua itu ada keputusan di teman-teman semua. Makanya pertanyaan saya tadi, teman-teman pengen cepat-cepat sukses atau nanti di natural? Pengen cepat-cepat tak kasih tahu rumusnya, boleh dipakai. Kalau tidak, ya monggo, itu juga pilihan teman-teman juga. Ya. Nah, rumusnya itu teman-teman. Tahu? Duplikasi rekrut 4 member, 4 ya. Lebih sederhana ya. Bu Devi, member baru. Bu, rekrut 4 orang aja ya Bu. Di pikiran loadingnya lebih ringan ya, nggak terlalu berat ya. 4 ya Pak, ya. 4 dari mana? Saya kan daftar nama 7 langkah ya gitu ya. Nah, 4 yang bergabung semuanya 3 BC. Duplikasi cuma itu. Lah orang yang bergabung tadi, nah kita dulu kan, BC 1, BC 2, BC 3, kita duplikasi, kita ngajak tim untuk duplikasi BC 3, kita dulu BC 3. Bu Devi ngajak siapa nih? Bu Ida 3 BC. Kemudian Bu Lia 3 BC. Kemudian yang ketiga Bu Lia 3 BC, Bu Lia 3 BC. Bu Ida, Bu Lia, Bu Tia duplikasi sama. Bu Ida rekrut 4 orang. Setiap orang 3 BC ya. Begitupun Bu Lia, Bu Tia. Apa yang terjadi teman-teman? 1 bulan sempurna ya. Itu tembus diamond, itu 500 lebih kanan kiri semuanya. Terus kemudian 3 BC ya. Flash out 10 pasang sehari berapa? 500.000. 1 BC 500. 1 BC 500 ini 1.500.000 plan A, 1.500.000 1 hari. Betul ya? Ditambah plan B 1.500.000 jadi 3 juta, betul? 3 juta kali 30 hari 90 juta menjadi sebab eksekutif. Jadi sederhananya teman-teman, ini sederhana, ini mudah dan menyenangkan. Ketika rekrut member baru supaya loadingnya nggak berat tuh di awal, rekrut 4 orang aja ya, duplikasinya 3 BC-an. Dan itu aja dulu. Ketika sudah mulai terbentuk, ya kan member udah banyak, baru kelihatan di situ kan mulai banyak bonus yang masuk untuk promosi. Tahu nggak dampaknya seperti ini bonusnya? Disitulah mulai teman-teman akhirnya masuk kebuka semua mindsetnya. Ternyata di bisnis natura itu bukan cuma hanya jual produk yang manfaatnya produknya bagus, akan tetapi bagaimana teman-teman itu punya yang namanya sumber income-nya. Ya. Dan Naturawat mencetak yang namanya core member ya. Jadi teman-teman kalau bisa dikatakan mesin ya, ini mesin ya, ini mesin kotak. New member masuk, keluarnya jadi core member. Nah, cetakan ya, pabrik cetakan. Masuk lagi member B, new member masuk di dalam pabrik, keluarnya core member lagi yang kedua. Masuk lagi, tang. Jadi tugasnya kita adalah bagaimana menciptakan core member, teman-teman. Jadi core member benar-benar kita pahami, kita jiwai ya, benar-benar kita lakukan. Ketika teman-teman sudah melakukan core member, ya, ketika teman-teman sudah punya domain 1, berarti kan teman-teman seorang leader ya, sudah membina 1 orang, itu leader. Pak Jackson, saya kan baru cuma punya member 1, apakah seorang leader? Anda leader. Anda sudah membina 1 orang. Pertanyaannya adalah, orang yang Anda rekrut pasti kepingin cepat berhasil. Pertanyaannya, orang ini mau diduplikasi apa? Kan gitu. Ya kita duplikasi core member. Nah, itu makanya cetakannya adalah bagaimana kita bisa mencetak core member. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya fondasi dasar seperti ini teman-teman, kita mulai merefresh lagi bahwasanya teman-teman jangan takut yang
yang namanya ditolak. Teman-teman jangan takut yang namanya tim saya sudah mulai nggak bisa diarahkan, jangan takut ya. Jangan cuma hanya itu aja, teman-teman. Mungkin ada di ruangan ini naik peringkatnya lama Pak Jackson, saya sudah 2 tahun nggak naik peringkat. Ada yang mengalami teman-teman? Normal ya, nggak apa-apa. Nah, tapi tinggi nggak secepatnya naik. Habit yang lama diganti dengan habit baru, ya. Lupa Jackson, saya kalau nggak dengan tim yang B atau tim A ini, aku nggak nyaman. Yaitu, maka Anda sudah masuk di zona nyaman itu, Anda nggak kemana-mana. Yang temennya sudah pada naik peringkat, itu panggil di situ, ya kan? Nah ini, jadi teman-teman, mulai sekarang kalau pengen ada perubahan, segera rubah habitnya, ya. Habit core member dilakukan, ya. Nah, dan jangan lupa menerapkan 3 prinsip dasar. Kenapa? Karena dalam membangun bisnis jaringan, 3 prinsip dasarnya harus dipakai. Percaya atau tidak, ketika ada tim yang bertumbuh secara signifikan tetapi dia tidak menerapkan, tidak menduplikasikan ke seluruh member-member 3 prinsip dasar, hanya hitungan waktu, ya, hanya hitungan waktu gini, maunya awalnya gini ya, up, start, turun, habis. Yang dimana dulu kelihatannya timnya banyak, sudah tidak ada orangnya sama sekali. Karena ini rohnya tidak ada. 3 prinsip itu rohnya, teman-teman. Jadi 3 prinsip dasar ini adalah pembekalan dasar untuk waktu mulai awal sekali startup. 3 prinsip dasar. Jadi wong Jawa udah gue harus pakai. Karena kalau misalkan kita itu memiliki karakter yang sombong, karakter yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, dia cuma hanya itu waktu, teman-teman. Habis. Karena kita di sini bisnis manusia, betul ya? Bukan bisnis barang ya, bisnis manusia. Jadi makanya bagaimana kita memanusiakan manusia seperti itu. Dengan bisnis ini kita membangun manusia, teman-teman. Ya. Edifikasi, menciptakan figur pihak ketiga. Nah ini teman-teman, edifikasi ini kalau teman-teman bisa pandai ya, untuk memainkan peran edifikasi. Ini ngeri loh teman-teman, beneran. Seberapa kuat sih teman-teman mengedifikasi upline mentor Anda kepada jaringannya? Pak Jason, saya tuh gimana cara mengedifikasi ya? Saya masih belum tahu caranya. Mungkin ada yang member baru ya, atau mungkin kawan member baru masih belum paham bagaimana caranya untuk saya melakukan edifikasi. Ya, goals dari edifikasi adalah menciptakan figur pihak ketiga agar pihak ketiga memiliki power dan kekuatan yang efektif untuk membantu bisnis kita bangun. Kalau kita tidak pernah, contoh edifikasi kan banyak ya, kecuali diri kita yang mulai upline, pertemuan, bukan edifikasi boleh. Contoh ini adalah edifikasi upline atau mentor. Kalau kita kurang kuat mengedifikasi upline atau mentor kita, kurang kuat ya, apalagi di skip tahu ya, ditutupi upline terus sing hebat baru saya, don itu nggak harus tahu upline saya itu ada, yang tahu harus saya. Di skip, bahaya teman-teman. Itu berarti apa? Merasa kita itu adalah orang yang hebat. Kita yang selalu merasa matang. Ya, kalau buah matang lama-lama busuk ya. Nah, kita merasa hebat, upline mentor di skip. Tujuannya apa? Supaya donen-donen saya ini yang taunya hebat adalah saya, bukan upline saya. Percaya sama saya, cuma hanya hitungan waktu nanti ada bom atom terjadi. Mual-mual. Ada bom atom. Ketika terjadi masalah, dia tidak punya sosok figur pihak ketiga yang menguatkan dia untuk menghandle timnya. Benar nggak? Karena donen-donen nggak ada yang tahu siapa upline saya, siapa mentornya, nggak ada yang tahu. Sedikit sama si tadi itu. Nah ini bahaya banget. Dan ini sering terjadi di bisnis jaringan, teman-teman. Itu kenapa prinsip edifikasi ini teman-teman harus mainkan, ya. Dan edifikasi teman-teman, kalau yang mulai belum pernah mencoba ya, mencoba.
dan harus terus dari hati. Itu nanti vibrasinya beda ya. Nah ini edifikasi. Terus kemudian prinsip yang kedua adalah konsultasi, meminta panduan arahan goal setting, ya, mengevaluasi hasil kinerja 1 bulan serta agenda kerja 1 bulan ke depan pada mentor admin dan leader kita. Nah, tadi yang saya kutip sedikit ya, kenapa konsultasi tadi saya sampaikan bahwa kita ini ingin mencapai ke satu titik yang belum pernah kita tuju. Kita akan lebih mudah ke tempat tujuan dengan orang yang sudah mencapai di sana. Ya kan, akan lebih mudah jalannya karena sudah tahu jalannya ya, karena sudah nggak perlu mencari cara-cara lain. Edifikasi yang saat konsultasi ada hal-hal yang dibawa, ada sesuatu yang dibawa nggak kira-kira? Apa yang dibawa bisa saat konsultasi? Jaringan. Ada lagi? Yang sebelah kiri saya ini. Daftar nama. Yang paling belakang Gus, buku Dreambook. Ya. Yang sebelah sini karena saya paling belakang. Saat konsultasi sama mentor kita harus membawa apa aja? Tik. Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman. Jadi sekaligus untuk mengingat kembali teman-teman ya, saat berkonsultasi kita harus membawa sebuah alat bantu, hal-hal yang kita bawakan saat untuk berkonsultasi. Bayangkan Anda memiliki sebuah perusahaan konvensional, perusahaan besar yang omsetnya itu ratusan juta bahkan miliaran, punya konsultan nggak? Punya ya. Saat berkonsultasi dengan konsultan Anda membawa berkas-berkas nggak? Bawa ya. Sama teman-teman. Ini kan teman-teman di bisnis natural, teman-teman ini membangun bisnis besar loh. Ini bisnis besar banget. Bayangkan 100 juta setiap bulan masuk ke rekening Anda. Halo, amin ya. Tepuk tangan ya. Natural ini bisnis besar. Kalau boleh saya gambarkan, ini adalah istana. Nah, yang namanya istana kita harus punya fondasi yang kuat, betul? Kita konsultasikan kepada mentor upline kita, apa yang harus saya bangun fondasi dasarnya. Itu buku Dreambook teman-teman harus punya. Pak Jackson, apakah harus membawa? Iya, harus membawa buku Dreambook. Dan goalsnya itu secara tertulis, tulisan tangan loh teman-teman ya, nggak boleh ketik, pakai pulpen. Ya, kenapa? Ketika teman-teman menulis goals pakai pulpen, alam bawah sadar, alam semesta, malaikat sama alam bawah sadar itu benar-benar tertuju ke satu titik tadi itu. Dan kita benar-benar kuat. Kenapa ini harus diwujudkan? Kalau itu yang kuat teman-teman, tinggal nanti upline Anda tinggal mengarahkan. Benar ini mau diwujudkan, kan gitu pertanyaannya. Yang serira, yang benar kan gitu kan. Jangan-jangan ini cuma hanya keinginan. Impian sama keinginan beda, teman-teman sudah paham itu ya. Kalau teman-teman sudah tahu alasan kenapa ini harus wajib diwujudkan, why-nya harus kuat, leader Anda itu akan mudah mengarahkan Anda, ya kan? Dan Anda kan memang sudah bersedia sebelumnya. Bu, saya siap. Bu DM, saya siap Bu. Saya siap dibina, saya siap dibimbing. Apa yang harus saya lakukan? Apapun yang dikatakan itu saya siap. Wah ini ciri-ciri sudah siap-siap jadi orang seperti ini. Karena untuk memiliki kesadaran tingkat tinggi itu sangat jarang teman-teman. Ingat, kesadaran adalah kunci untuk kita bertumbuh dan berkembang. Kesadaran loh teman-teman ya. Kalau kita tidak sadar, ya, kalau kita tidak sadar, maka kita akan gak akan kemana-mana gitu maksudnya. Seperti itu ya. Oke, next, no cross lining. Poin no cross lining. No cross lining. Apakah kita boleh berteman? Boleh ya. Jalin hubungan teman dengan baik. Jangan menghasut, jangan memfitnah, sakit hati ya. Sakit hatinya itu sampai anak umur. Balas dendam semuanya ya. Nah itu. Jadi
Bagaimana cara kita membina? Kita harus bina dengan hubungan yang bagus. Sesama crossline jaringan kita bina hubungan yang bagus. Kalau di Jawa kan ada tradisi yang namanya rewang ya. Ada ya? Nah, kita kerjasama yuk rewang bareng yuk kan duit kali. Bagaimana acara itu sukses? Kerjasama. Maka salah satu acara Angel salah satu teman-teman berkolaborasi, team player dari berbagai jaringan, ya kan? Teman-teman di sini menunjukkan bahwasanya crossline ini sebenarnya seperti ini, saling membantu, menguatkan satu sama lain. Apa yang bisa saya bantu? Nah seperti itu, jiwanya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga walaupun Anda di leg yang berbeda, di jalur yang berbeda, semuanya itu merasa aman, tidak ada yang merasa terzolimi, apalah gitulah ya. Jadi semuanya sama. Karena teman-teman tujuannya cuma satu. Kalau saya boleh menggambarkan tujuan teman-teman di sini loh, satu tujuan. Natural buat ini kendaraan, ya kan? Kendaraan yang dimana teman-teman akan naiki. Teman-teman dikasih kendaraan satu-satu semuanya, ya. Dikasih kendaraan satu-satu yang dimana teman-teman akan menuju ke tempat tujuan. Nah, setelah dikasih kendaraan bagus, karena natural kendaraan super cepat. Masalahnya teman-teman masih belum bisa mengendarai. Ini loh masalahnya. Gitu. Dengan siapa namanya Mbak? Yang mana? Mbak Lisa. Oke. Mbak Lisa dikasih sebuah kendaraan super cepat, natural, yang dimana kendaraan ini ketika digas bisa mencapai 300 km per jam. Dikasih kontaknya, dikasih kendaraannya. Bingung nggak mengendarainya seperti apa? Bingung karena kendaraannya modelnya beda. Kayak gitu. Sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih kuncinya, tetapi kita masih belum bisa mengendarai. Itulah tujuannya adalah kita konsultasi tadi ya, untuk kita bagaimana bisa mengendarai kendaraan ini dengan kecepatan super power tadi. Nah itu teman-teman ya. Nah, nomor ini orang yang tidak berada pada jalur kita. Jadi kita harus selalu merangkul teman-teman ya, merangkul teman-teman beda jalur ya, siapapun mereka tetap kita rangkul. Pak Jason boleh nggak misalkan seandainya nih, saya ada home sharing, contoh teman-teman ya, ada home sharing. Home sharing di timnya Bu, siapapun namanya Bu Risa ya, Bu Risa mengadakan home sharing nih, kan gitu. Nah di tempatnya Bu Risa ini ada member Natura, tim kelasnya Bu Devi misalkan, contoh seperti itu. Apakah boleh hadir? Boleh teman-teman. Kalau namanya home sharing ini kan acara bersama, boleh. Begitupun sebaliknya, ketika timnya Bu Risa di wilayah Bu Devi atau dimanapun boleh ikut home sharing. Kecuali presentasi personal itu yang tidak boleh. Personal. Karena kalau personal itu adalah satu jalur naik atas, tapi kalau konsepnya adalah bahasa pertemuan, entah itu home sharing, itu boleh, ya kan? Pertemuan kecil. Itu tujuannya apa? Disambung bareng-bareng. Apa tujuannya? Nanti misalkan ada member yang kosong ikut, itu bisa menguatkan di tempat acara, begitu. Menguatkan di tempat acara. Betul Bu, saya juga waktu belum pernah kenal Natura itu begini-begini, tapi saya kenal Natura perubahan luar biasa. Akhirnya apa? Orang undangannya di acara member home sharing tadi itu dapat motivasinya juga, gitu loh. Seperti itu, jadi saling menguatkan di situ ya. Nah, itu. Bagus Bu ya. Jadi jalin hubungan cross lining ya. Kalau untuk penjabarannya itu ada waktu sendiri Bu ya, itu memang panjang. Nah, kuncinya teman-teman, kuncinya adalah dengan penuh kesadaran tinggi. Teman-teman kalau nggak sadar nggak mungkin datang di NCM. Teman-teman nggak mungkin melakukan namanya core member. Teman-teman nggak mungkin melakukan namanya konsultasi. Teman-teman harus memiliki kesadaran yang tinggi, bersikap yang rendah hati, ya kan? Punya kesadaran yang tinggi, rendah hati ya, kemudian teachable ya, sikap mau belajarnya tinggi, serta bekerja berdasarkan sistem dan goal setting yang jelas. Jadi teman-teman bekerja dengan goal setting masing-masing. Fokus ke impiannya, bukan fokus ke masalahnya, bukan fokus ke penolakannya, bukan fokus ke tim yang tidak jalan, tapi fokuslah kepada goalsnya. Dengan kesadaran yang tinggi, dengan rendah hati ya, dengan teachable sikap mau belajar, bersedia mau melakukan, dan bekerja dengan goals, maka Anda semakin cepat sukses dan berhasil di bisnis natural.